karbon di kelas 11 ya, mengenai sifat, mengenai alkena alkuna, lantai C-nya, mengenai isomer gitu ya, ataupun bahkan pembakaran hidrokarbon sudah kita pelajari di kelas 11. Nah, di sini ya mau menyampaikan mengenai tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini, gitu ya. Nah, pembelajaran kita hari ini ya diharapkan ya bisa mengamati tabel gugus fungsi dan struktur senyawa organik, kemudian bisa mengingat kembali bagaimana tata cara penamaan hidrokarbon, kemudian mampu mengamati prioritas ya gugus fungsi dalam penamaan senyawa organik, dan yang terakhir yakni mampu menerapkan aturan IPEK dalam penamaan senyawa organik. Mengetahui apa tujuan pembelajaran pada hari ini, kita akan mempelajari materi mengenai gugus fungsi dalam senyawa karbon. Nah, ini dia. Sebelum itu, Ibu mau tanya nih, kok gambarnya obat apa hubungannya? Nah, pernahkah kalian ke rumah sakit maupun berobat ataupun menjenguk ataupun melihat di apotek? Ada obat kan? Ada. Pernahkah kalian membelinya lalu melihat di kemasan obat itu? Pernah kan? Nah, kalian tahu nggak sih mengenai obat ini ternyata di obat itu ada loh yang namanya gugus fungsi gitu. Nah, sebenarnya kita itu sudah tahu kan ya, ternyata gugus fungsi itu ada di sekitar kita gitu. Nah, jadi kita mau membahas gugus fungsi senyawa organik. Nah, sebenarnya di dalam obat-obatan itu ada gugus fungsi ya, namanya alkilharida gitu ya, begitu. Nah, itu dan lain sebagainya itu sudah ada di obat-obatan. Nah, kita mau mempelajari itu. Langsung saja ya. Nah, ini langsung kita masuk ke pembahasan mengenai gugus fungsi dalam senyawa karbon gitu ya. Nah, kemudian ini sebenarnya gitu ya, karbon itu nanti akan berikatan dengan senyawa organik yang nantinya ya akan mempengaruhi perubahan kepolaran karena keelektronegatifan itu tadi, sehingga ya akan menghasilkan karakteristik ikatan yang berbeda-beda. Nah, itu yang merupakan pengertian dari gugus fungsi itu sendiri ya. Kemudian, nah ini dia karakteristik dari gugus fungsi itu sendiri. Nah, ada berbagai macam gugus fungsi ini yang akan kita pelajari. Yang pertama yakni alkena, hidroalkuna, alkilharida, alkohol, eter aldehida, ton, asam karboksilat, ester amina, amida, dan diol gitu ya. Nah, setiap gugus fungsi memiliki karakteristiknya. Nah, jadi gugus fungsi ini kalau alkena itu C perangkat 2. Kemudian kalau alkohol berarti gugusnya itu adalah artinya O. Nah, gitu ya, dan seterusnya. Keton ini aldehid, ester, amina, ini adalah gugus fungsi nanti yang akan ya berikatan dengan C gitu. Atau C. Oke? Tahu ya? Oke. Karena kita sudah mengetahui apa saja sih gugus fungsi itu. Jadi agar kita lebih tahu ya mengenai pembelajaran ini, Ibu akan mengajak kalian untuk bermain bersama. Ya, bermain, namanya itu bermainkan, gitu ya. Nah, sebelumnya Ibu mau suruh untuk berhitung 1 sampai 2 ya. Nanti akan berkelompok gitu ya. Dimulai dari Hira. 1, 2. Oke, karena kita sudah memiliki nomor masing-masing ini ya, nanti berkelompok dengan nomor yang sama untuk berdiskusi mengenai pembelajaran ini. Oke? Oke, 1, 2, 3. Ibu bagi ya lembar kerjanya. Nah, nih. Ini ada 2 karbon ya. Sama dengan gugus fungsinya. Nah, ini fungsinya ya, dan ini ya
Sudah ya? Ya. Oke. Jadi Ibu jelaskan bagaimana cara bermainnya. Di situ kan ada 2 set kartu ya. Ya, yang pertama itu set kartu gugus fungsi ya. Dan yang satunya lagi itu gugus fungsi nama golongan senyawa karbon gitu ya. Nah, jadi Ibu mau kalian menggolongkan satu set kartu dengan satu set kartu yang lain ya. Kemudian menuliskannya ke dalam lembar kerja gitu ya. Ya. Dan nanti di akhir kalian akan saya tunjuk ya untuk mempresentasikan ke depan. Kenapa kok bisa ya kamu memasangkan ya ini gugus fungsi ini dengan nama golongan senyawa ini gitu ya. Ya. Ibu beri waktu 30 menit. Gimana? Bisa ya? Bisa Bu, insya Allah. Nah, ini ya. Itu ya. Ya Bu. Ini sudah bagaimana? Bisa? Bisa Bu. Bisa ya. Bagaimana sudah semua? Sudah bisa ya? Bisa. Oke, jadi Ibu mau satu kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi. Oke. Kelompok 2 Bu. Oke. Maju ya kelompok 5. Ya, Aulia dan Berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu ada gugus COA, itu merupakan gugus keton. Yang kedua itu ada gugus COOH, itu merupakan halo anak-anak. ya, benar sekali ya apa yang disampaikan oleh kelompok 2 ya mengenai gugus fungsi, bagaimana itu gugus fungsi karakteristiknya seperti apa, kemudian ya nama golongan senyawa karbonnya seperti apa. Oke, kita beri aplaus bersama. Ya, silakan kelompok 2 bisa. Terima kasih Bu. Baik anak-anak, setelah kita melakukan permainan ya, permainan kartu mengenai gugus fungsi dan juga mempresentasikan hasil ya teman-teman. Nah, sekarang Ibu mau ada salah satu dari kalian yang mau menyimpulkan mengenai materi yang telah kita pelajari hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya Bu. Silakan Didi disampaikan bagaimana kesimpulannya. Ya Bu, saya akan menyimpulkan dari pertemuan ini, yaitu gugus fungsi bagian dari hidrokarbon, di mana karbon berikatan senyawa organik lain. Hal ini itu menyebabkan adanya perubahan polaran. Itu menyebabkan adanya perbedaan karakteristik Bu. Itu Bu. Benar sekali. Kita beri aplaus dulu baik. Untuk mengingat kembali mengenai materi yang telah kita pelajari hari ini ya. Nah, Ibu mengingatkan nih mengenai gugus fungsi tadi. Nah, oke. Coba ini namanya gugus fungsi apa? Keton. Benar. Kemudian ini. Halogen. Kemudian yang ini. Alkohol. Berarti sudah ingat semua ya? Sekian ya mungkin materi ini yang kita pelajari. Kita bisa mempelajari materi mengenai reaksi dari gugus fungsi di pertemuan selanjutnya. Dan dimohon di rumah ya nanti untuk mempelajari materi yang akan kita pelajari minggu depan. Itu dipersiapkan ya anak-anak. Ya Bu. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat untuk kita semuanya ya. Kita tutup ya pembelajaran ya pada hari